Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan kajian masih Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Surat Al-Maidah ayat 48. Untuk setiap umat, walikuli umatin, untuk setiap umat, jana kami berikan minkum diantara kamu syir'atan syariat wa minhajan dan minhaj manhaj. Walau sya'allah dan jika Allah kehendaki laja'alakum ummatan wahidah, tentu ia jadikan kamu umat yang satu. Walakin tetapi liyabluwakum untuk menguji kamu bima atakum pada apa yang dia berikan kepada kamu. Fastabiqul khairat, maka berlombalah dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah tempat kembali kamu semuanya. Fayunabbiukum, lalu dia terangkan kepada kamu bima kuntum fihi takhtalifun, pada perkara apa yang kamu perselisihkan. Masing-masing umat Allah berikan syir'ah dan minhaj supaya hidup teratur, supaya hidup beres, tidak acak-acakan gitu. Maka Allah tetapkan syir'atan atau syariatan. Saya pernah sampaikan syariat itu asal artinya atau menurut bahasa jalan, sarana jalan. Jalan berfungsi menjadi sarana sampai ke tujuan. Dalam perjalanan hidup manusia ini kan perlu sampai kepada tujuan itu jalan yang mana. Aturan-aturan Allah disebut syariat karena diantara fungsinya adalah menjadi sarana jalan sampai kepada tujuan hidup, yaitu maslahat dunia akhirat. Kalau tidak pakai jalan itu tersesat. Kedua, syariat menurut bahasa artinya jalan menuju air. Dan air berfungsi menghidupkan jasad.
Aturan Allah disebut syariat karena juga berfungsi menghidupkan jiwa manusia. Jalannya jelas, arahnya jelas, jiwa hidup. Begitu. Saya kutip juga tafsir dari Kitab Al-Munir. Syariat adalah ma syara'ahullah li ibadihi. Apa yang Allah tetapkan aturan bagi hambanya minad dini, dari urusan agama, wa nidomihi, dan nidomnya, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Jadi kalau urusan agama Allah sudah turunkan dan dengan segala aturannya untuk kemaslahatan. Karena itu manusia jangan mencampur adukan aturan-aturan yang dari manusia. Allah itu maha pintar, manusia bodoh. Aturan dari yang maha pintar malah dicampur dengan aturan buatan manusia yang bodoh itu. Kan manusia bodoh. Kita akui saja. Pertanyaannya, tahu tidak apa yang akan terjadi hari esok? Iya, itu aja. Itu kebodohan kan? Iya. Dan nyahoma baris kapangi sambo ge moal meureun. Kenapa semangat buka toko jualan? Karena terbayangnya payu. Kalau tidak terbayang payu mah moal dagang lagi. Tapi ternyata tidak laku. Jangankan kita. Nabi sendiri tidak tahu apa yang terjadi hari esok jika tidak diberitahu Allah. Tamu hal hijrah ka Taif nage nyahorek di baledogan mah. Itu aja catatan ya. Karena itu di surat Luqman diterangkan ada 5 perkara yang manusia tidak akan tahu. Itu rahasia Allah. Dalam surat Luqman, kapan kiamat? Jangankan kiamat yang besar itu, untuk menentukan hari esok saja hanya rencana saja. Dan nyaho marek nyeri beuteung moal daftar piknik moal. Ya, itu kenyataan kan sering terjadi itu. Jadi tidak tahu. Kedua, tidak tahu apa yang ada dalam rahim itu bukan masalah jenis laki-laki perempuan, tapi proses dari tanah sampai menjadi nutfah, kemudian terjadi jab qabul, dan tidak ada yang tahu ini hidupnya sampai kapan, berapa jumlah rezekinya yang akan diterima. Wah, tambah jauh pisan. Tapi banyak orang yang merasa hebat dalam kebodohan. Karena itu jika tidak beriman, Allah ungkapkan mereka itu dalam kebingungan, tersesat. Fi tughyanihim ya'mahun. Begitu ya. Nah inilah ya gambarannya. Karena itu aturan dari Allah jangan dicampuri. Dan hukum-hukumnya. Semuanya juga mengakui itu. Tetapi kenapa tidak mau pakai? Karena merasa kepentingannya terhambat. Itu aja. Thariqon wadihan. Kemudian ada minhaj, manhaj, kurikulum. Hidup itu kan mesti jelas dasarnya, tujuan, cara, ya.
Jangan dulu melangkah sebelum jelas tujuannya. Kalau tujuan sudah jelas baru menentukan langkah. Begitu kan? Yo ngalahin kah kela itu reka mana? Kenaon kudu dibawa jul indit tuh. Nabi tidak mengajarkan itu. Jangankan sudah jauh, baru keluar rumah saja jika ada yang bertanya harus punya jawabannya. Reka mana ibu? Ngahulang we. Duka tuh cina itu banyak gitu. Ngingki keluar timah. Geus jauh eureun luak liuk. Reka mananya ieu teh? Namanya gitu. Itu kan tidak benar itu. Iya. Ini kan ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Langkah hidup sudah begitu jauh. Itu mau kemana? Kan harus punya jawaban. Langkah hidup kita itu sudah jauh. Iya. Mau kemana ini? Nah, di sini perlu minhaj. Dari Allah sudah ada. Apa dasar hidup, mau kemana, dan caranya bagaimana. Karena itu saya sering menyampaikan sebagai penguatan, pembinaan, pemeliharaan. Karena banyak media sosial sekarang berseliweran. Tidak setiap suara yang kita dengar mesti jadi pegangan. Maka adalah kita lihat ajakan fatwa ya dengan 4 perkara saja supaya tidak tersesat ikut-ikutan. 1, man. 2, ma. Lupa lagi ya. Poho deui pada tekung sinyaho. Iya. 1 man, 2 ma, 3 kaifa, 4 aina, itu kan cukuplah itu jadi pegangan. Pertama, man, siapa yang ngomong? Itu kan mesti jelas dulu, jangan langsung ikut saja. Siapa yang ngomong itu? Mau disebut ustadz, ajengan, kiai, ulama, siapapun lah. Terserah. Atau pemimpin, atau sarjana, segala macam, mau profesor, dokter, iya, terserah. Pertanyaannya kenal tidak? Itu 1 tuh. Jangan langsung ikut. Ngomongnya bagus, iya. Nggak bohong oge da halus panyaritana mah. Ai nyaritana goreng mah maka pake. 1 man, siapa? Kepada Nabi saja orang bertanya, man anta, ma anta, itu. Siapa anda ini? Kan mesti jelas, Pak. Iya. Kemudian ma, apa? Urusan dunia, urusan agama, kan mesti jelas. Urusan dunia diberi akal, sok. Kaharti silahkan lakukan teman tong. Kaharti wae urusan dunia mah bade ngilu bade moal mau urang atuh. Begitu. Mencuci telapak kaki ibu keduniaan atau agama? Keduniaan. Tapi kaki nanti bersih dicuci kaharti teh. Tong dipigawe atuh kaharti. Ngabring ditanggeuy seserahan depan. Nepi ka simut we jiga soang. Kue bolu segala macam aya roti buaya kaharti teu. Silahkan. Itu kan raja sehari ya didukung panganten deh, silahkan kaharti ku akal mah. Tapi bukan harus. Ngarah teriu mah di koperan we. Boleh. Henteu simut, henteu naon di koperannya duitna. Nah,
silahkan, itu urusan dunia. Datang ke tempat lalu ada serah terima kaharti pek, itu wajib, itu. Datang ngariung langsung silahkan. Ada serah terima silahkan kaharti. Kemudian akad nikah taima agama. Itu. Dengan ringkas sekali tapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ankah tukaha. Aku tikahkan engkau kepadanya. Itu geus puguh tersebut oge atuh. Sebutkeun ngaranna. Itu anak tegas anak tere riweuh. Kemudian laki-lakinya cuma mengucapkan qabil tun nikah. Saya terima nikah, beres. Kan mas kawin sudah jelas. Ngaranna sudah jelas. Tapi tafsirna ku basa Sunda jadi panjang, riweuh. Yang kudu maca sholawat agama atau keduniaan? Agama kan? Mana dalilnya? Kudu maca Fatihah. Mana dalilnya? Istighfar lagi. Syahadat. Nah jadi rawi teh. Ya. Waktu kemarin saya nikahkan cucu dari ponakan saya di Lengkong, tahulah. Ke petugas, Anda ini kan petugas pencatat pernikahan. Tunggu di belakang ya, nanti catat. Ini urusan saya. Langsung teriwuh itu. Ngan diurang wah kawani bisa. Dan saya sering menganjurkan itu dalam susunan acaranya. Panku urang baca akad nikah. Yang menikahkan orang tuanya dan nanti dicatat oleh petugas tak gitu betul. Iya mah kahareup riweuh. Nah gitu ya. Ini sebagai catatan saja. Kita pisahkan kan urusan dunia, urusan agama. Setelah itu lalu ada upacara nicak nog agama atau dunia. Dunia kartin teh. Mana pigawe atuh. Ya itu namanya tahayul. Ada sesepuhnya yang marah juga. Karena budak lalaki teh teu daekeun waktu diasongkeun di sakuan. Nah, endokna teh karena memang saya suruh itu. Sesepuhna teh nyampeurkeun bapak cenah nyarek. Henteu cing Pak Abdi mah saya mah tuh. Kan abdi rek nanya ari endog tincakeun atuh. Tengah jawab jempe. Paksakeun teu karti ku akal. Jomengko tapi engke cenah sawer ku duit mah. Henteu mubadir eta mah. Nah, artinya nicak nog mubadir. Ya silahkan. Cuma saya mau tanya, naon deui cenah? Nya heureuy ye pada di lemur batur atuh. Teu abdi merek nanya cing Pak eta duit nu di parulungan teh nginjeumkeun atawa mere? Ah nah cenah ka mana? Lain yang bisa nginjeumkeun kudu marulangkeun. Lain atuh mere cenah. Tah ceuk Islam mun mere tong nyiksa itu atuh naon itu. Nya. Ada kahati atuh Pak. Diri. Keun bae Pak, urang koreh teh lainana udah kudu meurna atuh Pak. Aduh ampun. Ya. Jadi mesti jelas itu kan. Ini urusan dunia atau urusan agama. Kemudian kalau agama kan mesti jelas caranya. Masa dari Allah tidak jelas cara pelaksanaannya? Kalau aturan tidak jelas cara pelaksanaannya tidak akan berlaku. Kalaupun berlaku kusut jadinya. Makanya Allah turunkan Rasul untuk mempraktikkannya itu. Dan yang keempat mau kemana tujuannya harus jelas ya. Ini saja catatan sekarang banyak berseliweran melalui media itu. Ada yang dikir poe Kemis, bacaan poe Jumaah gitu terus unggal poe. Kalau usaha mau maju baca surat ini dan hendaklah sholat duha tuh. Lamun hayang maju usaha.
anu tara salat duha tara maca Quran boga pabrik. Cina pan lain Islam boga pabrik. Anu salat duha jadi pagawena tuh. Pira aku teu kaharti we sakitulah. Iya. Apa manhaj atau minhaj itu? Thariqan wadihan, jalan yang jelas. Ini mesti jelas ya. Kalau ragu-ragu jangan diamalkan. Itu petunjuk dari Allah. Tinggalkan keraguan. Halal atau haram tinggalkan saja. Andaikan halal tidak berdosa meninggalkan yang halal. Tapi kalau dilakukan ternyata haram berdosa. Itu apiknya begitu. Bilih ya ragu-ragu itu halal haram atau tinggalkan meniriubuh. Kenapa? Ternyata halal tidak berdosa kan? Tapi kalau kita ambil ternyata haram berdosa. Nah, sekarang itu kan banyak disamarkan. Iya. Subuh kene katingali, aduh, meni jiga gelang pisan buleud di kampung itu. Tek dicokot sieun taun. Rek ditinggalkeun sieun emas. Ayo we manak didinya cokot entong. Itu kan rusak. Di ombang-ambing dalam keraguan tinggalkan udah itu. Tinggalkeun ya. Nah gitu. Karek-karek ngalengkah tapi sieun eta di sieun emas. Ayo gitu. Makanya Allah tetapkan yang pasti di akhirat itu aja. Supaya teriweuh. Sakali kan dicokotnya tahun tuh. Mustamiron yasiru alaihin nas fiddin. Inilah yang terus berlangsung sampai hari kiamat. Iya. Karena itu peganglah. Ini yang dari Allah. Tidak akan terbawa terombang-ambing. Iya. Jadi Allah sudah adakan. Kemudian juga mesti jadi catatan bahwa syariat yang disampaikan oleh Rasulullah adalah ini yang terakhir. Tidak ada lagi syariat baru dalam agama. Karena itu jika ada yang baru berarti bukan dari Allah. Disebut muhdatsat. Bahasa Nabi bid'atun. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Begitu. Cuma banyak yang tidak memisahkan antara bid'ah dan maslahat mursalah. Ini zaman Nabi nggak ada. Kata siapa nggak ada? Ada zaman Nabi. Dari sisi fungsi. Ini kan pengeras suara. Zaman Nabi ada. Bilal itu pengeras suara. Kalau Nabi mengucapkan Allahu Akbar, maka Bilal mengucapkan dengan keras Allahu Akbar supaya suara komando sampai ke belakang. Cuma untuk mewujudkan seperti ini, teknologi belum dikuasai. Belum bisa, artinya pengeras ini diperlukan. Buktinya waktu dulu Bilal, begitu. Nah sekarang dengan teknologi maju tercipta ini. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, suara sudah sampai ke belakang, udah. Karena itu juga tujuannya. Tapi diurang di Istiqlal ayapan, di Haram, di Nabawi, gitulah. Mun imam Allahu Akbar, aya we anger. Padahal suara imam geus nepi ka tukang. Aya we ning Allahu Akbar cenah. Ceuk nu tukang teh atos. Ya kan itu tujuannya. Iya. Kemudian setelah jelas jalannya, jelas aturannya, pas tabikul khairat. Baru maka berlombalah dalam kebaikan.
jalannya sudah jelas, aturannya jelas, silahkan. Begitu. Jadi mesti jelas dulu. Ada juga yang mengatakan nya ka mana we cenah jalanna da sarua ka Allah kene tong ka mana wae jeung dituduhkeun. Kalau kita ikut lomba lari pamannya jalannya sudah ditentukan yang ini. Dar gera mingkol muir. Pangheulana nepi tapi da moal diakui kenapa kan jalannya salah. Kanu mana we nggak bisa, masa dari Allah kanu mana wae. Makanya Allah menyatakan ini jalanku yang lurus, tak iya gitu. Silahkan setelah jalannya jelas, aturannya jelas, pastabikul. Nah begitu. Musabakoh itu berlomba paheula-heula. Nu katinggalin disebut we masbuk. Gitu. Musabakoh dalam kebaikan. Nah itu musabakoh fil khairat. Saya harus kebagian di sab pertama, kedua atau ketiga. Nanti yang ketinggalan disebut masbuk. Begitu. Pastabikul khairat. Dan di ayat lain kalau mau berlomba, berlombalah ke surga, kepada magfirah dan surga. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Baru itu jelas sok rek lumpat mah, rek paheula-heula mah tapi al khairat. Bagaimana kalau musabakoh tilawatil Quran? Silahkan. Diperintah oleh Allah khairat tidak, itu aja. Ketika semuanya berlomba karena ingin disebut qari'ah, nah ini kan sudah tidak khairat niatnya. Lalu disediakan ini hadiahnya, semua berlomba untuk mendapatkan hadiah itu. Ini kan tidak khairat lagi begitu. Silakan tapi dengan khairat. Ya. Pastabikul khairat setelah jelas aturannya, jalannya, aturannya, dan akhirnya ilallahi marjukum jami'an. Dunia ini kita tanafus, musabakoh, silakan. Tetapi hendaklah musabakohnya fil khairat. Karena tidak ada orang yang tidak berlomba di dunia ini. Ada yang berlomba dalam harta benda. Punya pila panisan di puncak. Untuk niis, itu kan orang-orang di Jakarta sibuk, apalagi pejabat. Kerniis we boga pila ari pek teh gigireunana pila teh di jerona teh mobilna alwi alus teungeuna. Berusaha supaya boga mobil sarua atawa lebih. Ternyata di pila gigireunana mah ada perempuan yang cantik. Nu ngora meureun teungeuna. Panas deui, neangan deui. Jadi tujuannya niis jadi pamanasan. Ya kan begitu jadinya. Iya. Begitulah ya. Pastabikul khairat. Nanti khairat itu yang mana? Khairat itu Allah sudah terangkan, Allah sudah rinci dan sengaja Rasul diutus untuk menuntun. Satu, khairat dalam urusan akidah. Selain la ilaha illallah itu buruk, syarrun. Itu aja satu tuh. Ini sebagai tolak ukurnya. Sedikit pun kalau ada syirkun itu buruk. Syirkun itu bisa merusak. Makanya hati-hati ketika ibadah jangan sampai ada sedikit pun syirkun itu. Ya. Kedua,
dalam ibadah ini yang khairat itu. Salat, saum, umrah, haji, ini mahdoh kan. Zakat, ini mahdoh, nanti ada goer mahdohnya. Ya, seperti di rumah tangga itu kan ibadah. Tolab ilmu, usaha, semuanya ibadah. Cuma ada mahdoh, ada goer mahdoh. Nanti diterangkan aturan-aturannya. Semuanya kembali kepada Allah. Jadi dunia ini hanya berjuang. Hasilnya nanti di akhirat. Allah sudah buktikan kepada kita itu sekarang. Masa masih tidak menyadari? Saya saja rarasaan masa anger we pan karena ngeunteungna moal poe. Coba mun ngeunteungna 5 tahun sekali karasa perubahan. Ya. Ini kan tanda-tandanya terus kekuatan itu berkurang. Jadi makin jauh dari titik awal, makin dekat pada titik akhir. Nah, begitu. Lalu akhirnya kembali kepada Allah. Nah, di sini yang tidak ada pada orang kafir. Aida mitna wa kunna turaba. Dzalika raj'un ba'id. Apa kita sudah mati dan kita sudah jadi tanah, apa iya bisa hidup kembali? Itu karena tidak beriman maka dunia jadi tujuan, begitu. Karena tidak beriman kepada hari akhir maka dunia jadi tujuan. Kalau beriman pada hari akhir, dunia bukan tujuan tapi jembatan untuk sampai kepada tujuan, begitu. Di situ hanya di situ. Orang yang tidak beriman pada hari akhir, dunia jadi tujuan. Makanya dengan segala cara supaya saya berhasil di dunia. Tapi kalau beriman kepada akhirat, dunia bukan tujuan tapi jembatan. Dan jembatan juga harus kokoh, harus kuat. Cuma tidak akan bisa buat jembatannya kecuali Allah. Ini jembatannya. Ini cara melangkahnya. Nah, begitulah. Karena itu ikuti saja apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha pintar, Allah maha benar. Begitu, iya. Kemudian Allah terangkan. Nah, di sini juga saya sampaikan catatan. Urusan setelah mati ke sana, manusia tidak tahu. Kapan matinya saja tidak tahu. Nah, Allah beritahukan, ikuti saja. Dan juga siapapun yang menerangkan, menjelaskan tentang proses setelah mati tanpa dalil dari Allah, wadul, itu aja. Ya apa lagi? Tahu dari mana? Seperti menerangkan di alam kubur. Di alam kubur, di kuburan. Nah, itu kan mesti jelas. Kalau di kuburan jasadnya sudah tidak berdaya lagi kan dibungkusnya. Tuh leuy urang ngaliwat kudu nama itu nu sieunneun pan geus teu berdaya. Pan urang berdaya. Tapi nah jadi urang nu sieun. Tahayul mah da teu kaharti teu. Urang ka kuburan ti peuting sieun teu kaharti sieun kunaon. Ya. Mun sieun ku mayit pan sidik geus teu berdaya. Da ceuk akal mah kuduna itu nu sieuneun teh. Sieuneun ku urang. Sabab manehna mah geus teu bisa nanaon gitu. Kalau urang nu sieun dibalik. Tahayul itu. Ya. Satu tuh. Tidak ada yang tahu. Lalu hadis menerangkan setelah dikubur selesai
7 langkah yang menguburkan semua pulang, datang malaikat untuk bertanya. Jangan diterima oleh akal, ku iman dah saya tuh. Ipan geus di ruang, ada tidak ruang malaikat untuk duduk? Ya, tuluy diukeun nya gitu. Itu kalau 7 langkah semua yang mengiring sudah pulang. Daku akal ditarimana tuh dihitung lenggah teh hiji nepi ka genep cari cing weh. Tah malaikat ngadagoan weh. Salenggah deui. Nah itu bukan jangan itu. Artinya segera. Nah, ada kuburan, ada alam. Nah, begitu. Ari nu titeulem ya sama berpindah ke alam kubur. Ada yang titeulem, aya nu kaduruk, aya anu dikubur. Ada anu busuk dimakan binatang di hutan karena tidak ketahuan orang. Semuanya berpindah ke alam. Nah, gitu. Tuluy ditarungguan di kuburan teh. Tuluy maca Quran. Nah, ini kan agama, ada dalil. Iya, udah, kenapa mesti dipaksakan? Kemarin ngobrol Ihda'us Sawab. Kemarin malah ada berandai. Kenapa dianggap jelek sesajen tiap tahun ke laut? Kan manfaatnya ada gitu. Aya manfaatna cenah. Nya tumpeng di kalautkeun teh pan aya cenah keur lauk atuh jangjing teu kudu numpang heula geus pelet awur geuna. Nya rek naon numpang heula. Mun nya mah alasanana keun we daya manfaatna keur maraban lauk atuh jang meniriwe jeung kudu ditumpang heula geus meuli pelet para brau kari awurkeun rek naon sok kupikiran itu ka harti. Nah gitu ya. Jadi ini, apalagi urusan setelah mati. Semuanya mesti berdasar dalil. Nanti di alam kubur. Nah gitu. Makanya ketika kita membaca sejarah. Hamzah dibunuh pada perang Uhud. Sampai perutnya dibedah oleh orang kafir. Kalau melihat fisiknya kan apa bedanya dengan di kuburan kurayap sarua atau dibuang ke laut dimakan oleh ikan ningali jasadna mah tapi ruhnya kan sudah di alam kubur. Nah itu ya jasadnya seperti itu tapi ruhnya sudah senang di sana. Itu ya yang mesti pakai iman ya. Lalu bagaimana hadiah ganjaran itu? Saya tanya, ari ganjaran usaha nu Allah, ari eta ujang ngirimkeun teh menang izin teh. Jol ngirimkeun teh dibere gitu ku Allah teh. Kaduana menang izin teh ti Allah. Gitu Pak. Beuki kusut tuh Pak. Ya. Makanya Nabi saya pernah sampaikan inilah syariat yang panjang maslahat. Kenapa tidak boleh dibangun kuburan itu? Kan tidak boleh dibangun Pak. Bumi na anggar manusia makin banyak kebutuhan untuk tempat tinggal terus mendesak sekarang. Sampai sawah-sawah habis. Karena memang perlu. Gunung-gunung juga terus. Dan juga makin perlu kuburan karena makin banyak juga yang mati. Sementara tanah tidak bertambah. Aturan Islam pamana 100 tumak udah cukup. Atuh itu keur kacamataneun mah atau keur Persis di Bojong Soang. Asal tertib saja penguburannya. Jajaran teh terus gitu. Habis kembali lagi kepada yang awal. Silakan dibongkar lagi. Digali lagi kubur aya tulang nanya ruang we sakalian jalan deui mapai begitu. Nah sekarang kalau dibangun di tembok tidak bisa dimanfaatkan lagi
Sementara kebutuhan makin mendesak. Ini syariat Islam. Apalagi satu kuburan segede ini kan penghamburan lagi. Jangan ditulisi, jangan dikapur, jangan diterangi, tidak ada baca Quran di kuburan gitu. Udah. Nah ini syariat itu kan berpandangannya jauh sampai hari kiamat. Jadi jangan dibangun. Ini diantaranya ya. Tidak bisa digunakan lagi seumur hidup. Ini penghamburan. Itu di kuburan mewah ada yang biayanya 1,5 M ya. Satu kuburan itu. Ya. Usahlah. Itu kan tinggal tulang apa. Nanti. Nah inilah perlunya arahan dari Allah. Hidup sampai mati. Kembali kepada Allah. Allah menerangkan nanti Allah akan menghitung amal-amal kita, akan memberikan balasan yang baik, balasannya baik, yang buruk, balasannya pun buruk. Iya. Itulah selesai ayat 48 dari surat Al-Maidah. Ya. Akhirnya baik ahli kitab dengan tuntutan kitab yang dahulu atau Al-Quran atau dengan tuntunan bukan dari Allah, kitab Allah, semuanya akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan dari amalnya masing-masing. Ya, sampai di sini saja dulu. Saya selalu memohon doa untuk kelancaran muktamar. Mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Sekian saja.